Halo sahabat Josis Porem Srit. Kembali lagi bersama Om Brimo, si pendongeng yang selalu siap menemani malam kalian dengan kisah-kisah penuh makna. Sebelum Om mulai cerita yang malam ini lumayan berat dan penuh pelajaran, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan kasih like, supaya channel ini makin berkembang. Kalau semua sudah siap, mari kita mulai ceritanya. Kateno. Nama yang dulu seperti doa bagi ribuan supporter di seluruh Indonesia. Setiap kali ia menyentuh bola, stadion bergemuruh. Di usia 25 tahun, ia sudah punya segalanya. Kontrak besar, popularitas, fans yang setia, dan masa depan yang terlihat semakin terang dari hari ke hari. Tapi kehidupan tidak selamanya cerah. Seperti lampu stadion, semua mulai berubah setelah pertandingan final Liga musim lalu. Kateno mengalami cedera lutut yang cukup parah. Dokter bilang ia butuh istirahat panjang. Bukan seminggu, bukan sebulan, tapi berbulan-bulan. Di titik itu, dunia yang tadinya bising oleh teriakan penonton mendadak menjadi sunyi. Tidak ada kamera, tidak ada wartawan, tidak ada tepuk tangan. Hanya kamar pemulihan yang dingin dan sunyi. Kateno yang selalu bergerak, dipaksa duduk, berhari-hari, berminggu-minggu. Awalnya ia masih kuat. Masih tersenyum, masih bilang ke pelatih, saya akan kembali lebih kuat. Tapi semakin lama, senyum itu hilang, sedikit demi sedikit. Ia mulai merasa tertinggal. Setiap kali buka media sosial, ada pemain baru yang dipuji. Ada komentar yang menulis, Kateno udah habis kayaknya. Ada gosip bahwa klub sedang mempertimbangkan striker baru. Rasanya seperti seluruh jagat sedang bergerak maju. Sementara ia terjebak di satu titik, dalam tekanan seperti itu, ia mulai mencari pelarian. Ia mulai keluar malam diam-diam. Awalnya hanya nongkrong, cuma makan, cuma ngobrol. Tapi lingkaran yang ia masuki bukan lingkungan yang aman. Banyak yang cuma ingin dekat karena nama besarnya. Banyak yang tidak peduli apakah hidup Kateno rusak atau tidak. Suatu malam, di sebuah apartemen yang lampunya temaram, suara musik keras menggema. Orang-orang tertawa, menari, dan lupa dunia. Di tengah keramaian itulah, seseorang menyodorkan satu pilihan kecil yang akan mengubah seluruh hidupnya. Biar rileks bro, biar pikiran ringan. Kateno menolak. Saat itu, jantungnya masih waras. Namun malam itu jadi awal, karena setelahnya, tekanan semakin menghimpit. Klub mulai mempertanyakan progres pemulihan. Fans mulai bertanya, kenapa ia belum juga main. Pundi-pundi uangnya mulai berkurang akibat biaya medis dan gaya hidup yang semakin boros. Dengan pikiran kacau, ia akhirnya mencoba, cuma sekali, biar bisa tidur. Tapi sekali itu berubah menjadi 2 kali. Lalu menjadi kebiasaan, hingga pada suatu sore yang sunyi, pintu apartemennya digedor keras. Petugas datang, tidak ada kesempatan kabur. Tidak ada kesempatan bersembunyi. Dalam hitungan detik, Kateno diseret keluar dengan borgol. Dan dunia pun meledak. Berita penangkapannya menjadi trending nasional. Wajahnya tersebar di mana-mana. Fans terkejut. Haters bersorak. Sponsor mencabut kontrak. Klub mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan pemutusan hubungan kerja. Kateno duduk di kursi interogasi. Tangannya gemetar. Peluh dingin menetes. Ia ingin membela diri, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia hanya bisa diam. Di malam pertama di ruang tahanan, ia duduk memeluk lutut. Seluruh kesuksesan yang ia bangun sejak kecil, rasanya lenyap begitu cepat. Tenggelam dalam penyesalan. Ia teringat ayahnya yang dulu bekerja sebagai penjaga gudang dan pulang malam, hanya untuk mengantar Kateno latihan subuh. Ia teringat ibunya yang selalu menyiapkan bekal roti dan susu, setiap kali ia punya pertandingan besar. Ia teringat pelatih pertama yang pernah berkata, kamu bukan cuma cepat, tapi kamu punya hati yang besar. Semua itu seperti pisau yang menusuk perlahan. Karena jatuhnya bukan oleh orang lain, jatuhnya oleh dirinya sendiri. Masa rehabilitasi terasa panjang. Setiap hari seperti perjalanan menembus rasa malu. Tapi ia belajar. Ia mencoba berdamai. Ia mulai memahami bahwa ia bukan hanya pemain bola. Ia manusia yang bisa salah dan harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Berbulan-bulan kemudian,
Setelah selesai menjalani program rehabilitasi dan hukuman, Kateno duduk dalam sebuah wawancara singkat. Tidak ada lampu panggung besar, tidak ada jersey baru. Hanya ruangan kecil dengan kamera seadanya. Rambutnya dipotong pendek, wajahnya tirus, namun tatapannya lebih kuat dari sebelumnya. Saya mungkin tidak akan kembali ke lapangan, kata Kateno dengan suara pelan. Tapi hidup saya belum selesai, saya akan bangun lagi. Dan kalau saya bisa, saya ingin memperingatkan anak-anak yang sedang mengejar mimpi. Jangan sampai satu keputusan bodoh menghancurkan semua yang kalian bangun. Tidak ada sorak penonton, tidak ada tepuk tangan panjang. Namun di hati beberapa orang yang dulu mengaguminya, masih ada harapan bahwa meski seseorang jatuh sangat dalam, ia tetap bisa memilih untuk berdiri kembali. Begitulah sahabat Josjis, Porem Srit. Kisah tentang Kateno yang kariernya hancur oleh keputusan buruk, tapi tetap mencoba bangkit dan memperbaiki hidup. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat bahwa setiap pilihan punya konsekuensi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan cerita ini supaya Om Brimo makin semangat bawain kisah-kisah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Poreng Srit.